000000000000039999 melihat ibu pacarku di depanku, aku langsung menekannya ke sofa, lalu bermain biliar dengan keras. Hanya karena pacarku menuduhku memaksakan diri, dan ingin aku dipenjara, aku membalas dengan video intim. Aku sendiri yang mengirimnya ke penjara, dan setelah itu, ibu kandung pacarku menangis dan memohon padaku untuk berbelas kasih. Aku memilih untuk menanggapi seruan negara, memiliki banyak anak, saat itu pintu didorong perlahan terbuka. Masuklah seorang wanita cantik asing yang anggun, mengenakan riasan tipis yang halus, dengan kesedihan yang tak kunjung hilang di antara alisnya. Namun, itu menambah pesonanya yang menyedihkan, begitu dia masuk, dia melihat kekacauan di seluruh ruangan. Alisnya yang cantik sedikit berkerut, ketika pandangannya tertuju pada sofa, dan dia melihat Su Xiaoyu. Ada sedikit kegugupan dan rasa bersalah di wajahnya. Kamu, halo, Su Xiaoyu, suara wanita itu sangat bagus. Membawa daya tarik khas wanita dewasa, Su Xiaoyu menyipitkan matanya, tidak berkata apa-apa. Hanya menatapnya dengan dingin, pria ini belum pernah dia lihat. Tapi mengapa dia punya kuncinya? Wanita cantik itu merasa sedikit tidak nyaman karena ditatapnya, tanpa sadar mengencangkan tas bermerek di tangannya. Mengumpulkan keberanian, dia berkata, "Nama saya Zhao Qingzi, saya ibu kandung Menning. Aku datang hari ini karena aku ingin meminta maaf kepadamu atas nama putriku yang tidak berbakti." Ibu Menning, ini menarik. Su Xiaoyu berdiri. Melangkah perlahan mendekati Zhao Qingzi, sosoknya yang tinggi membawa rasa penindasan yang tak terlihat. "Oh, Ibu Menning. Mengapa? Kamu baru sekarang ingat bahwa kamu punya anak perempuan? Saat persidangan sebelumnya, ketika seluruh dunia memanggilku pemerkosa. Di mana kamu? Sekarang putusannya sudah keluar, mengapa kamu datang kepadaku?" Menertawakanku, wajah Zhao Qingzi langsung pucat. Tidak. Su Xiaoyu, kamu salah paham. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku sudah lama bercerai dari ayahnya, Menning selalu bersama ibu tirinya. Aku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Aku baru kembali 2 hari yang lalu dan baru tahu dia melakukan hal bodoh seperti itu. Ini semua salah wanita itu, dia yang mengajari Menning hal buruk. Menning sangat penurut saat kecil. Bukan begitu. Mendengarkan pembelaan yang lemah ini, Su Xiaoyu merasa itu konyol. Saat kecil, siapa yang tidak seperti bayi saat kecil? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? 300.000 miliknya lenyap, dia difitnah, dan orang tuanya hampir terkena serangan jantung karena marah. Apakah luka-luka ini bisa terhapus hanya dengan mengatakan dia tidak seperti ini saat kecil? Namun, tatapan Su Xiaoyu kembali tertuju pada wanita cantik yang menangis di depannya. Putrinya membuat kesalahan, ibunya datang untuk meminta maaf, tampaknya masuk akal. Hanya saja keterusan permintaan maafnya di sistem multi anak, multi berkah berhasil terikat. Tuan rumah dapat memperoleh hadiah yang melimpah melalui reproduksi. Semakin banyak anak, semakin kuat garis keturunan, semakin menentang hadiahnya. Sistem multi anak, multi berkah sebuah pikiran yang sangat menggoda. Tumbuh di hati Xiaoyu. Jika Menning tidak suka uang, bukankah dia pikir keluarganya miskin? Kalau begitu biarkan dia melihat sendiri apa yang dia lewatkan. Dan wanita di depannya. Utang putri, ibu yang membayar, itu wajar. Su Xiaoyu menggerakkan pikirannya. Bergumam, sistem, identifikasi. Nama, Zhao Qingzi. Usia, 38, skor pesona, 91. Masih menawan, kelas atas wanita dewasa. Tinggi badan, 170 cm berat badan, 58 kg. Catatan, G target untuk keturunan unggul. Su Xiaoyu menarik napas dingin. Data ini agak meledak, skor pesona 91. Adalah eksistensi tingkat dewi. Yang paling tidak masuk akal adalah ini bahkan tidak terlihat jelas dengan sweater rajut ini. Aku tidak menyangka dia begitu berani. Catatan, target untuk keturunan unggul yang diberikan oleh sistem. Membuat jantung Su Xiaoyu berdetak lebih cepat tanpa sadar. Zhao Qingzi merasa merinding diperhatikan olehnya. Dia secara naluriah ingin mundur, ingin menghindari tatapan yang membuatnya panik dan bingung. Tapi memikirkan putrinya yang masih menangis di kantor polisi. Memintanya untuk menyelamatkannya, dia menahan diri dengan paksa. Demi putrinya, Zhao Qingzi mengatupkan bibirnya, memaksakan diri untuk menatap Su Xiaoyu, bahkan secara naluriah menegakkan dadanya. Ingin terlihat lebih percaya diri. Su Xiaoyu mengeluarkan tetapi tidak menyalakannya. Hanya menatap wanita di depannya dengan tenang. Jantung Zhao Qingzi berdetak lebih cepat, dia buru-buru mengeluarkan dompet Hermesnya yang mahal. Dan merogoh pemantik yang halus, maju, ingin menyalakan untuk Su Xiaoyu. Tuan Su, Pak Su Xiaoyu memiringkan pergelangan tangannya, dengan ringan menghindari apinya. Hanya menatap wanita di depannya dengan tenang. Jantung Zhao Qingzi berdetak lebih kencang, dia buru-buru merogoh tas Hermes miliknya yang mahal. Mengambil pemantik api yang halus, mendekat, ingin menyalakan rokok Su Xiaoyu. Tuan Su, klik. Su Xiaoyu menggeser pergelangan tangannya, dengan gesit menghindari api dari pemantik itu. Dia merasa kesal, tentu saja dia ingin menghukum wanita yang sok tahu ini. Gerakan Zhao Qingzi, Ibu Menning, membeku di udara. Senyum di wajahnya sedikit menghilang, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan, demi surat pengampunan putrinya. Agar Menning tidak menderita selama bertahun-tahun, dia sudah siap secara mental sepenuhnya saat datang hari ini. Belum lagi melihat ekspresi wajahnya, bahkan jika dia benar-benar memukulnya, dia harus menerimanya. Inilah cinta seorang ibu, yang dia berutang pada putrinya, dan sekarang saatnya dia membayarnya. Su Xiaoyu menyerahkan rokok 5 daun dewa yang murah itu kepadanya, dagunya sedikit terangkat. Nyalakan untukku dengan cara yang menurutmu bisa memuaskanku. Sindiran dalam kalimat itu membuat wajah memerah dan jantung berdebar. Zhao Qingzi tentu mengerti. Sebagai seorang wanita muda, apa yang tidak dia mengerti? Meskipun tidak sering diisi daya, tetapi belum pernah makan daging babi, juga pernah melihat babi berlari.
Sebagai seorang wanita yang telah berpengalaman dalam dunia bisnis, dia telah melihat semua jenis situasi, dan dia dapat memahami sindiran dalam perkataan. Dia mengerti, sambil menggigit bibir merahnya, rona malu muncul di pipi Zhao Qingzi. Tetapi dia tidak ragu, dia mengambil yang itu, jari-jarinya yang ramping sedikit gemetar. Menyalakan. Melihat ekspresi puas di wajah Su Xiaoyu, sudut bibirnya yang kencang tampaknya melunak. Zhao Qingzi merasa inilah saatnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan nada hampir memohon. Tuan Su Xiaoyu, saya tahu Menning telah melakukan kesalahan, dia telah mengecewakan Anda. Saya meminta maaf untuknya, bisakah Anda memberinya surat pengertian atas namanya, mengingat dia masih muda? Selama ada surat pemahaman, dia bisa dipenjara 2 tahun lebih sedikit. Su Xiaoyu mengeluarkan sebuah cincin asap. Kabut mengepul. Aku mengizinkanmu bicara sambil berdiri. Suaranya tidak keras. Namun membawa bobot ribuan pon, menghantam hati Zhao Qingzi, berlutut. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seseorang yang datang meminta maaf. Tubuh Zhao Qingzi bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Sebagai putri tunggal dari Jiangze, dia selalu dimanja sejak kecil. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Namun, memikirkan wajah putrinya yang menangis di sel tahanan, semua harga diri dan kebanggaannya hancur seketika. Plop, kedua lutut Zhao Qingzi lemas, tanpa ragu berlutut di hadapan Su Xiao. Di lantai dingin di depannya, air mata penghinaan tidak bisa lagi ditahan. Bergulir di matanya. Jangan menangis, menangis juga dihitung waktunya. Zhao Qingzi tersedak, menahan tangisnya. Su Xiaoyu memandangnya yang terlihat pasrah. Dan menyedihkan, amarahnya semakin membara. Dia menjentikan jarinya. Titik merah melesat di udara, jatuh tepat di tubuhnya. His, surat pengertian, bukan tidak mungkin, Su Xiaoyu akhirnya melunak. Memberinya secercah harapan, tergantung sejauh mana kau bisa melakukannya. Secercah cahaya menyala di mata Zhao Qingzi. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, maksudmu? Pandangan Su Xiaoyu menyapu tubuhnya dengan sembarangan, lalu terhenti pada wajah cantiknya yang penuh penghinaan dan kegelisahan. Putrimu membuat istriku pergi, kau harus menggantinya. Boom! Kepala Zhao Qingzi berdengung, dia akhirnya mengerti. Yang dia inginkan adalah dirinya sendiri. Tidak bisa. Dia menolak tanpa berpikir. Ini batasanku. Tuan Su, bagaimana kalau aku memberimu uang? 1 juta, asalkan kau bersedia menulis surat pengertian, aku akan segera mentransfer 1 juta ke rekeningmu. 1 juta? Wow, benar-benar kaya. Dulu, Su Xiaoyu yang pusing karena uang mahar 300.000 mungkin akan tergiur. Tapi sekarang, dengan sistem, semakin banyak anak semakin berkah. Pandangannya sudah berbeda. Uang, aku bisa mencarinya sendiri. Dan yang di depan ini, target pembiakan unggul, adalah yang terbaik yang diakui sistem. Aku tidak mau uangmu. Su Xiaoyu mematikan rokoknya, berdiri, dan menatapnya dari atas. Aku hanya mau kau. Aku tidak mau. Zhao Qingzi menggeleng keras kepala. Air mata akhirnya menetes. Benarkah? Su Xiaoyu tertawa kecil, putrimu. Benar-benar menyedihkan. Kudengar di penjara, banyak wanita jahat. Mereka semua adalah gadis-gadis psikopat, paling suka menindas pendatang baru. Menning yang manja. Berkulit halus dan lembut, harus tinggal di tempat seperti itu selama 5 tahun. Aduhai. Benar-benar tidak tahu akan jadi seperti apa saat keluar. Setiap kata Su Xiaoyu, bagaikan pisau, menusuk hati Zhao Qingzi. Dia menutup matanya. Bayangan putrinya yang diintimidasi di penjara muncul di benaknya, hatinya sakit hingga tak bisa bernapas. It was her fault for leaving her daughter since she was young, not fulfilling her motherly responsibilities. Leading Menning astray. Now that her daughter is in trouble, she, as her mother, must step forward. After a long silence, Zhao Qingzi slowly opened her eyes. The struggle and pain in her eyes finally turning into despair. Come on. She closed her eyes, like a prisoner awaiting judgment. However, what she expected to happen? Su Xiaoyu kicked it open. Just like that, don't you look down on me too much? Get in and change your clothes. Zhao Qingzi looked at him, shocked and angry. You are shameless. Yes, I am shameless. Su Xiaoyu shrugged indifferently. Turned back to the sofa, and sighed slowly, I've already given you a chance. Whether you take it or not is up to you. The door is over there. You can leave now, but I'll remain you, after today. Even if you kneel and beg me, it will be useless, he said, pointing to the door of the room. Get in. There are clothes in the wardrobe that I prepared for you. Those clothes were all bought by him for by Menning back then, full of various styles. I did expect that since Menning did have a chance to wear them, now her own mother has to do it for her. Zhao Qingzi stood there, her body trembling violently. Shame, anger, despair, all sorts of emotions intertwined in her heart. Finally, she still took heavy steps, step by step, towards the room. A few minutes later, the door of the room was opened again. When Zhao Qingzi walked out again, Su Xiaoyu's breath stalled for a moment. She was wearing a black dress. Su Xiaoyu looked her up and down. Zhao Qingzi closed her eyes in humiliation, her long eyelashes still holding teardrops. Trembling slightly, as proud as she was, when had she ever been treated like this? But now, in front of a young man in his early 20s, she had given up all her dignity and was at his mercy. Mothers are great, for their daughters. Dia bisa memberikan segalanya. 1 jam kemudian, ding, sistem terdeteksi berhasil membuat target. Zhao Qingzi hamil, sistem banyak anak banyak berkah resmi dimulai. Su Xiaoyu terkejut. Hamil, begitu cepat, langsung berhasil? Tingkat keberhasilan ini terlalu berlebihan. Sebelum dia sempat bereaksi,
Suara sistem kembali terdengar. Paket hadiah pemula sedang dibagikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan sebuah villa nomor 1 di pusat kota Jiangcheng. Luas 800 meter persegi, bernilai 80 juta. Catatan. Untuk memberikan lingkungan tumbuh kembang terbaik bagi anak-anak Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan supercar kelas atas Ferrari SF90. Bernilai 5 juta. Catatan, agar Anda lebih mudah menjemput bayi. Dan mencari lebih banyak teman bermain untuk bayi. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan uang tunai 1 juta, yang telah disimpan ke rekening bantuan rumah. Serangkaian bunyi peringatan membuat Su Xiaoyu pusing. Villa nomor 1? Itu adalah kawasan perumahan paling elit di Jiangcheng. Konon biaya properti saja puluhan juta sebulan, penghuninya adalah orang kaya atau berkuasa. Dia, seorang pemuda miskin yang tinggal di apartemen kumuh, dalam sekejap menjadi pemilik rumah mewah senilai 80 juta, ditambah Ferrari SF90. Itu adalah supercar kelas atas, harga mendarat hampir 7 juta. Su Xiaoyu tanpa sadar merogoh. Ponsel buatan Tiongkoknya yang layarnya retak, dengan tangan gemetar ia membuka aplikasi bank. Ketika melihat SMS peringatan. Saldo 7 digit yang bertambah, napasnya terhenti. 1 juta. Benar, semua ini nyata. Jantung Su Xiaoyu berdebar kencang. Kegembiraan luar biasa membanjiri kepalanya. Dia berusaha keras menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak, dan terus memeriksa panel sistem di benaknya. Fungsi yang belum dibuka, kemampuan menembus ganda. Syarat pembukaan. Memiliki 5 anak kandung. Deskripsi fungsi, setelah dibuka. Akan membuka terowongan pesawat ke dunia kuno negara daguan, tuan rumah dapat bebas bolak-balik di antara kedua dunia. Menembus ganda. Dunia kuno, mata Su Xiaoyu langsung berbinar. Sistem ini terlalu luar biasa, tidak hanya memberinya uang, rumah, dan mobil. Di masa depan dia bisa menjadi kaisar di masa lalu. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Sistem. Apa kau yakin Ferrari ini untuk menjemput bayi? Ini jelas untukku mencari adik atau kakak untuk bayi, kan? Catatanmu cukup jujur. Sistem tidak menjawab, tetapi Su Xiaoyu sudah sangat senang dengan villa nomor 1 ini. Khawatir soal wanita, di kota besar seperti Jiangcheng, rumah mewah kelas atas di pusat kota adalah daya tarik terkuat. Nanti, saya akan membesarkan beberapa wanita cantik di villa. Bermain mahjong, berenang bersama, dan bermain game bersama di malam hari. Menjelajahi harmoni besar kehidupan. Hidup seperti itu, hanya memikirkannya saja sudah membuat kulit merinding. Su Xiaoyu menghela napas panjang, merasa seluruh dunia telah berubah. Kabut di hatinya lenyap seketika, dan dia dipenuhi energi. Rumah sewaan yang bobrok ini. Dia tidak bisa tinggal sehari lagi. Nanti akan pergi ke villa nomor 1 untuk melihat rumah barunya. Pandangannya kembali tertuju pada Zhao Qingzi yang tergeletak di tanah. Saat ini, dia adalah ibu dari anak di masa depan. Setelah mengatur Zhao Qingzi, Su Xiaoyu mengendarai Ferrari SF90 ke kawasan perumahan paling elit di Jiangcheng, villa nomor 1. Dia mengikuti rambu dan mengendarai mobilnya ke garasi bawah tanah pribadi milik villanya. Di mulut lift garasi, sudah berdiri seorang wanita dengan perawakan langsing. Dia mengenakan seragam. Setelan wanita berwarna merah muda pucat yang dipotong rapi, membentuk lekuk tubuh yang memukau, dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Rambut panjangnya disanggul di belakang kepala, membuatnya tampak profesional dan elegan. Dia adalah pengurus rumah tangga eksklusif yang disediakan untuk villa. Su Xiaoyu membuka pintu mobil dan turun. Wanita itu mendengar gerakan dan segera menyambutnya. Dengan senyum profesional yang lembut di wajahnya, "Halo, Tuan Su, saya pengurus rumah tangga eksklusif Anda." "Saya." Kalimatnya terputus di tengah jalan. Ketika dia melihat wajah Su Xiaoyu, senyum di wajahnya membeku seketika, matanya yang indah dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. "Xiaoyu, kenapa kamu di sini?" Su Xiaoyu juga tercengang. Wanita di depannya, dia mengenalnya. Tidak, seharusnya, di Universitas Jiangcheng, tidak banyak pria yang tidak mengenalnya. Dia adalah sepupu Menning, Bai Milei. Dulu di kampus, dia adalah dewi kampus yang setenar Menning. Bahkan karena temperamennya yang lebih unggul, dia dinilai oleh orang iseng sebagai kakak Milei, seperti namanya, senyumannya manis seperti madu. Dia selalu membawa aroma samar, pujaan hati tak terhitung mahasiswa yang gelisah di malam hari. Su Xiaoyu sendiri dulu juga sempat sedikit tergila-gila padanya, tetapi karena Menning, dia tidak pernah mengungkapkannya. Dia tidak menyangka bahwa pengurus rumah tangga eksklusif di villa nomor 1 ini ternyata adalah dia. "Ipar, sungguh kebetulan, ada apa?" 177 pikiran Bai Milei sedikit kacau, dia tanpa sadar memanggil panggilan yang akrab, seorang lulusan universitas yang konon berasal dari keluarga biasa 178 masih khawatir tentang pekerjaan, bagaimana bisa mengendarai Ferrari SF90 muncul di garasi pemilik villa nomor 1? 179 ini terlalu ajaib. "Ipar?" Masih memanggil dirinya Ipar? 180 Su Xiaoyu tidak menjawab pertanyaan Bai Milei. Sebaliknya bertanya balik, "Kamu tidak tahu tentang aku dan Zhao Menning?" 181 Bai Milei tertegun, dia merapikan kacamata berbingkai emasnya. "Dengan Menning?" 182, "Ada apa? Apakah kalian bertengkar?" Sepertinya. 183 dia benar-benar tidak tahu. Dan benar saja. Bagaimana mungkin keluarganya menyebarluaskan skandal Menning yang menipunya 600.000 yuan? 184 pasti dirahasiakan dari semua kerabat. Jika demikian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 185 Su Xiaoyu mengamati Bai Milei, harus dikatakan, Bai Milei memang lebih baik dari Zhao Menning. 186 seragam merah muda pucat itu, terutama kaki jenjang yang terbungkus stocking, Su Xiaoyu 187 melihatnya menatapnya tanpa berbicara. Pipi Bai Milei sedikit memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan tangannya di depan matanya. 188 Su Xiaoyu baru sadar, dan perlahan berkata,
Aku putus dengan Zhao Menning. 189 ada kilatan keterkejutan di mata Bai Milei. Ah, kenapa? Sayang sekali. 190, aku ingat kalian berdua punya hubungan yang sangat baik saat kuliah, Su Xiaoyu berkata dengan nada kepedihan orang yang berpengalaman. 191, perasaan di universitas memang sangat murni. Sayang orang selalu berubah, terutama setelah masuk masyarakat. 192 mendengar ini, tatapan Bai Milei juga meredup, seolah menyentuh sesuatu di hatinya. 193, ya. Setelah bekerja aku baru mengerti, cinta di universitas memang terlalu fantasi. 194, sepertinya. Kamu juga merasakannya? Su Xiaoyu tersenyum. Masih. Lumayan. 195 Bai Milei sedikit menoleh dengan canggung, tetapi pandangannya tidak sengaja jatuh pada Ferrari merah itu. 196 sebagai manajer villa nomor 1, Bai Milei secara alami telah menerima pelatihan profesional terbaik, apresiasi barang mewah 197 adalah mata kuliah wajibnya. Jadi hanya dengan sekali pandang, dia mengenali identitas asli mobil merah misterius di depannya. 198 Ferrari SF90 Stradale, tapi pemilik mobil ini, apakah Su Xiaoyu? 199 pikiran Bai Milei sedikit kacau, seorang lulusan universitas yang baru saja lulus, seorang pria biasa yang konon masih khawatir tentang pekerjaan, 200 bagaimana mungkin? Bai Milei sedikit bingung, dia tanpa sadar memanggil panggilan akrab, seseorang yang dikatakan berasal dari keluarga biasa. Lulusan universitas yang masih pusing karena pekerjaan, bagaimana mungkin dia muncul di garasi pemilik villa nomor 1 dengan Ferrari SF90? Ini terlalu ajaib. Ipar, masih memanggil dirinya Ipar? Su Xiaoyu tidak menjawab pertanyaan Bai Milei, malah balik bertanya, kau tidak tahu masalahku dengan Menning? Bai Milei tertegun sejenak, merapikan kacamata berbingkai emasnya, dengan Menning? Masalah apa? Apa kalian bertengkar? Kelihatannya. Dia benar-benar tidak tahu. Ya, skandal Menning yang menipunya 600.000. Bagaimana mungkin keluarganya menyebarkannya kemana-mana? Pasti dirahasiakan dari semua kerabat. Kalau begitu, jangan salahkan aku bersikap kasar. Tatapan Su Xiaoyu tertuju pada Bai Milei, harus diakui, Bai Milei memang lebih unggul dari Menning. Seragam merah muda pucat itu, terutama kaki panjang yang terbungkus stocking itu. Su Xiaoyu. Melihatnya menatapnya lekat-lekat tanpa bicara, pipi Bai Milei sedikit merona, dia tidak bisa menahan diri untuk mengibaskan tangannya di depan matanya. Su Xiaoyu baru tersadar, lalu berkata perlahan, aku putus dengan Bai Ning. Kilatan kejutan melintas di mata Bai Milei. Ah, kenapa? Sayang sekali. Aku ingat saat kalian kuliah, hubungan kalian cukup baik kan? Su Xiaoyu berkata dengan nada pengalaman. Hubungan saat kuliah memang sangat murni, tapi sayangnya orang selalu berubah, terutama setelah memasuki masyarakat. Mendengar ini, mata Bai Milei meredup, seolah menyentuh hatinya. Ya, setelah bekerja aku baru mengerti, cinta saat kuliah memang terlalu seperti mimpi. Sepertinya, kamu juga merasakan hal yang sama? Su Xiaoyu tertawa. Untunglah, untunglah. Bai Milei menoleh dengan sedikit canggung, tatapannya tanpa sengaja tertuju pada Ferrari merah itu. Sebagai pengurus villa nomor 1, Milei tentu saja menerima pelatihan profesional terbaik, apresiasi barang mewah. Adalah mata kuliah wajibnya, jadi hanya dengan sekali lihat, dia mengenali identitas asli mobil merah yang menakjubkan di depannya. Ferrari F90 Stradale. Tapi pemilik mobil ini, apakah Su Xiaoyu? Otak Milei agak bingung, seorang mahasiswa yang baru lulus, orang biasa yang katanya masih pusing mencari pekerjaan. Bagaimana mungkin? Ini tidak ilmiah. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari benaknya yang kacau, membuatnya seketika menemukan penjelasan yang tampaknya paling masuk akal. Su Xiaoyu. Juga seorang pekerja, dia adalah sopir bagi pemilik sebenarnya dari villa ini. Ya, pasti begitu. Dia adalah manajer rumah tangga mewah, Su Xiaoyu adalah sopir mobil mewah, mereka berdua melayani orang kaya di tingkat teratas. Memikirkan hal ini, Bai Milei tanpa sadar menghela napas lega, kejutan besar dan perasaan absurd di hatinya. Akhirnya sedikit mereda, bahkan ada sedikit kegembiraan kecil, di lingkungan kerja yang asing dan menindas ini. Bertemu kenalan yang akrab juga merupakan hal yang baik, di masa depan dalam pekerjaan. Mungkin bisa saling menjaga. Tepat ketika Bai Milei sedang melakukan konstruksi psikologis yang intens, dan telah merencanakan untuk Su Xiaoyu. Identitas sebagai rekan sopir, Su Xiaoyu akhirnya memecah keheningan, pandangannya. Mundur darinya, menyapu garasi pribadi yang penuh teknologi ini, kenapa masih berdiri seperti orang bodoh? Bawa aku berkeliling rumahku. Suara Su Xiaoyu tidak keras, tetapi membuat jantung Bai Milei berdebar. Rumahku, adik ipar, berhentilah bercanda. Bai Milei menangis tanpa tawa. Dia merasa Su Xiaoyu agak tidak beres, apakah dia stres setelah putus? Atau apakah? Semua pria seperti ini, suka membesar-besarkan diri di depan wanita cantik. Ini adalah villa nomor 1. Rumah mewah paling top di seluruh Jiangcheng. Tahukah kamu berapa harga satu unit di sini? Puluhan juta. Dia tidak bisa membantu tetapi menekankan nadanya. Kami para pekerja, tanpa makan dan minum bekerja seumur hidup. Bahkan tidak mampu membeli toilet, kamu menyuruhku ini rumahmu? Bai Milei menatap Su Xiaoyu. Di matanya selain keterkejutan, lebih banyak adalah kekecewaan. Dia mengakui. Ketika dia melihat Su Xiaoyu muncul mengendarai Ferrari, hatinya memang pernah merasakan getaran sesaat, tetapi sekarang, dia merasa Su Xiaoyu terlalu berpura-pura, ini bukan lagi tentang menjaga muka, ini murni mengarang cerita tanpa dasar. Menurutnya, rumah mewah ini, apalagi Su Xiaoyu. Bahkan bos biasa dengan kekayaan lebih dari 100 juta, akan kesulitan untuk membelinya. Seorang CEO perusahaan dengan keuntungan tahunan 5 juta. Tanpa makan, minum, dan membayar pajak, membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk melunasinya. Ini bukan lagi sekadar kaya. Tetapi aset yang hanya dapat dimiliki oleh orang kaya kelas atas yang sebenarnya, Su Xiaoyu. Apakah dia pantas? Melihat ekspresi kompleks Bai Milei yang mengatakan, aku mengerti kamu, tetapi berhentilah berpura-pura. Su Xiaoyu tidak marah,
malah merasa sedikit geli. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk dagunya ke arah tablet di tangan Bai Milei. Tidak percaya? Lihat sendiri, nama pemilik rumah. Terdaftar atas nama siapa? Nada bicaranya datar, tapi penuh kepastian yang tidak bisa dibantah. Bai Milei tertegun. Dia menatap wajah Su Xiaoyu yang terlalu tenang, dan hatinya tiba-tiba berdebar. Apakah itu benar? Tidak. Mustahil, benar-benar mustahil. Dia menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk membuktikan kebohongan Su Xiaoyu. Baiklah, aku ingin melihat. Bos besar bermarga Sumana yang mempekerjakan sopir yang suka membual sepertimu. Sambil berbicara, dia menunduk dan membuka tablet khusus manajer di tangannya. Tablet ini adalah perlengkapan standar dari properti villa nomor 1. Sistem internalnya terhubung dengan seluruh area villa. Informasi pemilik dan sistem keamanan memudahkan manajer untuk memberikan layanan paling efisien kepada pemilik. Bai Milei baru saja melihat informasi pemilik kemarin. Nama yang tertera di internet adalah karakter acak, dia pikir itu kesalahan sistem, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia dengan terampil membuka antarmuka manajemen informasi pemilik, memasukkan nomor properti villa nomor 1, dan halaman informasi pemilik OEO1. Muncul di layar. Tatapan Bai Milei langsung tertuju pada kolom paling penting. Pihak yang membuat janji temu untuk melihat rumah, Tuan Su. An GV Hari, pemilik properti, Su Xiaoyu. In GV. Ketika 3 kata yang sangat familiar itu muncul di depan mata Bai Milei, otaknya tiba-tiba menjadi kosong. Ini, bagaimana mungkin? Kapan diubah? Tangannya yang memegang tablet mulai bergetar hebat tak terkendali. Mata indahnya di balik kacamata berbingkai emas kini melebar bulat, dia berulang kali melihat nama di layar. Bahkan mengulurkan jari, menggosok layar dengan keras, mengira matanya salah. Kamu. Bai Milei tiba-tiba mendongak, menatap Su Xiaoyu. Mulut kecilnya yang seperti ceri. Sedikit terbuka karena syok, ini terlihat sangat menggoda. Su Xiaoyu mengagumi penampilannya yang pandangannya benar-benar terbalik. Rasa senang yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia melangkah maju, sedikit mendekatinya. Aroma samar menyeruak ke hidungnya, persis aroma khas kakak Milei yang manis namun tidak lengket. Sesuai ingatannya. Sekarang percaya, kan, manajer pribadiku? Sekarang bisakah kamu mengantarku melihat rumahku? Baik, saya akan mengantarmu tur sekarang. Bai Milei berusaha keras untuk mengatur emosinya, memaksakan diri untuk masuk ke dalam peran manajer profesional, tetapi hatinya masih bergejolak. Ini terlalu keterlaluan. Gadis kecil itu, apakah matanya buta 252 sungguh membuang pria berkualitas seperti itu? Dia membawa Su Xiaoyu ke pintu samping villa, dan menyapukan kartu magnetik khusus manajer ke sistem kontrol akses. 253 ding. Kunci pintu terbuka. Su Xiaoyu mengira dia harus berjalan ke tanah untuk masuk rumah, tetapi dia tidak menyangka Bai Milei langsung mendorong terbuka 254 pintu samping yang tersembunyi di balik tanaman hijau. Bai Milei mempertahankan nada profesional, Anda bisa langsung masuk rumah Anda dari sini. 255, ini adalah jalur pribadi yang dirancang khusus untuk pemilik, yang dapat langsung menuju ke ruang bawah tanah rumah Anda dari garasi bawah tanah. Dia melirik Su Xiaoyu di sampingnya, 256 jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Pria ini benar-benar berbeda dari adik kelas yang lugu dalam ingatannya. 257 aroma samar feromon pria di tubuhnya membuatnya sedikit gelisah. Su Xiaoyu mengikutinya masuk dengan sedikit terkejut. 258 ya ampun. Sungguh nyaman bagi orang kaya untuk pulang seperti ini, tanpa perlu berdesakan di lift. 259 begitu turun dari mobil, mereka sudah sampai di rumah. Saat mereka melangkah masuk, sistem induksi cerdas secara otomatis aktif. 260 cahaya lembut perlahan menyala, disertai dengan musik latar yang merdu. Keduanya tiba di ruang bawah tanah villa. 261 tapi, ini bukan ruang bawah tanah, ini adalah klub bawah tanah mewah. Langit-langit setinggi 4 meter, 262 lantai marmer impor Italia, dan beberapa lukisan minyak yang tampak sangat mahal tergantung di dinding. Di satu sisi adalah ruang penyimpanan anggur, 263 menampilkan berbagai anggur merah dari tahun-tahun yang lalu. Di posisi yang paling mencolok ada sebotol Lavita tahun 1982. Di sisi lain adalah gym, 264 dilengkapi dengan peralatan fitness impor lengkap, dan sebuah ruang audiovisual kecil. Layar proyeksi besar menempati seluruh dinding. 265 yang paling mengejutkan adalah ada kolam renang berpemanas di ruang bawah tanah, dengan air jernih sampai ke dasar. 266 beberapa kursi santai impor Italia ditempatkan di tepi kolam. Sayang, ini jauh lebih mewah daripada hotel bintang 5. 267 Su Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, dan Milei melihat semua ini di sampingnya, juga merasa campur aduk. 268, indah sekali. Tidak peduli berapa kali saya masuk, saya merasa sangat baik menjadi kaya. 269 dia melirik Su Xiaoyu di sampingnya. Suasana hatinya agak rumit. Orang ini 270 adalah mantan pacar adiknya, sekarang sudah putus, kan? 271 lagi pula dia sangat kaya dan tampan. Tidak. 272 dia buru-buru menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran berbahaya itu dari benaknya. Dia punya pacar. 273 terlebih lagi, pacarnya Su Jingchen berencana untuk melamarnya hari ini. Ini adalah rencana lamaran yang dia lihat secara tidak sengaja di ponselnya. Tapi mengapa memikirkan Su Jingchen yang akan melamar 274 membuatnya tidak bersemangat, melainkan gelisah? Bai Milei berusaha mempertahankan nada profesionalnya, 275 tetapi suaranya masih sedikit tidak stabil. Su Xiaoyu, mari kita naik ke atas dan melihat-lihat. 377 wajahnya semakin memerah, apa yang dipikirkannya? Dia punya pacar. 268 indah sekali. Tidak peduli berapa kali saya masuk, saya merasa sangat baik menjadi kaya. 269 dia melirik Su Xiaoyu di sampingnya. Suasana hatinya agak rumit. Orang ini 270 adalah mantan pacar adiknya, sekarang sudah putus, kan? 271 lagi pula dia sangat kaya dan tampan. Tidak.
272 dia buru-buru menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran berbahaya itu dari benaknya. Dia punya pacar. 273 terlebih lagi, pacarnya Su Jingchen berencana untuk melamarnya hari ini. Ini adalah rencana lamaran yang dia lihat secara tidak sengaja di ponselnya. Tapi mengapa memikirkan Su Jingchen yang akan melamar 274 membuatnya tidak bersemangat, melainkan gelisah? Bai Milei berusaha mempertahankan nada profesionalnya, 275 tetapi suaranya masih sedikit tidak stabil. Sungguh membuang pria berkualitas seperti itu. Dia membawa Su Xiaoyu menuju pintu samping villa, dan dengan ringan menggesekkan kartu khusus manajer di gerbang akses. Ding! Kunci pintu terbuka. Su Xiaoyu mengira harus berjalan ke tanah untuk masuk rumah, tetapi tanpa diduga Bai Milei langsung mendorong pintu samping yang tersembunyi di balik tanaman hijau. Milei mempertahankan nada profesional, Anda bisa langsung masuk ke rumah Anda dari sini. Ini adalah jalur pribadi yang dirancang khusus untuk pemilik, yang langsung terhubung dari garasi bawah tanah ke ruang bawah tanah rumah Anda. Dia diam-diam melirik Su Xiaoyu di sampingnya. Detak jantungnya entah mengapa bertambah cepat. Pria ini sangat berbeda dari adik kelasnya yang lugu dalam ingatannya. Aroma samar feromon pria di tubuhnya membuatnya sedikit gelisah. Su Xiaoyu mengikutinya masuk dengan sedikit terkejut. Astaga, ternyata pulang ke rumah bagi orang kaya semudah ini, tidak perlu berdesakan di lift. Begitu turun dari mobil, dia sampai di rumah. Saat melangkah masuk, sistem sensor pintar otomatis aktif. Cahaya lembut perlahan menyala, diiringi musik latar yang merdu. Keduanya menuju ruang bawah tanah villa. Tapi, ini mana mungkin ruang bawah tanah? Ini benar-benar seperti klub pribadi mewah di bawah tanah. Langit-langit setinggi 4 meter. Lantai marmer impor dari Italia, dinding dihiasi beberapa lukisan cat minyak yang terlihat sangat mahal. Di satu sisi terdapat gudang anggur. Di dalamnya tersusun berbagai jenis anggur merah dari tahun-tahun yang sangat tua. Di tempat paling mencolok terpajang sebotol Lavita tahun 1982. Di sisi lain adalah pusat kebugaran. Dilengkapi dengan peralatan game impor lengkap, dan sebuah ruang audiovisual kecil. Layar proyeksi raksasa menutupi seluruh dinding. Yang paling mengejutkan adalah, di ruang bawah tanah ini juga terdapat kolam renang berpemanas, airnya jernih terlihat sampai ke dasar. Di tepi kolam terdapat beberapa kursi santai impor dari Italia. Astaga, ini lebih mewah dari hotel bintang 5. Su Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Milei melihat semua ini di sampingnya, hatinya dipenuhi rasa haru. 268 sungguh indah, tidak peduli berapa kali aku datang, aku selalu merasa kaya itu luar biasa. 269 dia diam-diam melirik Su Xiaoyu di sampingnya. Suasana hatinya agak rumit, orang ini 270 adalah mantan pacar adiknya, sekarang sudah putus, kan? 271 lagi pula dia sangat kaya, sangat tampan, tidak boleh 272 dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Mengusir pikiran berbahaya itu dari benaknya, dia sudah punya pacar. 273 lagi pula pacarnya Su Jingchen berencana melamarnya hari ini. Ini adalah rencana lamaran yang tidak sengaja dilihatnya di ponselnya. Tapi kenapa memikirkan Su Jingchen yang akan melamar 274 dia tidak merasa bersemangat, tetapi ada semacam kejengkelan yang tak terlukiskan. Bai Milei berusaha mempertahankan nada profesionalnya, 275 tapi suaranya masih sedikit tidak stabil. Su Xiaoyu, mari kita naik ke atas untuk melihat. 377 wajahnya semakin memerah, apa yang sedang dipikirkannya? Dia sudah punya pacar. Sungguh indah, tidak peduli berapa kali aku datang, aku selalu merasa kaya itu luar biasa. Dia diam-diam melirik Su Xiaoyu di sebelahnya, perasaannya agak rumit. Orang ini, dia mantan pacar adikmu, dan sekarang kalian sudah putus, kan? Dan dia sangat kaya dan menawan. Tidak. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran berbahaya itu dari benaknya. Dia sudah punya pacar. Lagi pula, pacarnya, Su Jingchen, berencana melamarnya hari ini. Dia tidak sengaja melihat rencana lamaran itu di ponselnya. Tapi kenapa memikirkan Su Jingchen yang akan melamar? Di hatinya bukanlah kegembiraan, melainkan kegelisahan yang tak terkatakan. Bai Milei berusaha menjaga nada bicaranya tetap profesional. Tapi suaranya masih sedikit bergetar. Su Xiaoyu, mari kita naik ke atas dan melihat-lihat. Tangga itu didekorasi dengan indah, desain berputar, setiap anak tangga dihiasi dengan strip lampu kuning hangat. Pegangan tangannya terbuat dari kayu huang-huali yang diukir tangan. Keduanya menuruni tangga ke lantai 1. Su Xiaoyu berjalan di belakang. Melihat punggung Bai Milei yang berjalan di depan, sepatu hak tingginya mengeluarkan suara, dada-dada, yang renyah di tangga marmer. Dia mengenakan seragam pengurus rumah tangga berwarna merah muda pucat, agak mirip dengan seragam kerja Haoliai, tetapi jelas jauh lebih mewah. Pinggangnya sangat ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya. Su Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan teknik identifikasi. Nama Bai Milei Cheu usia 23 Cu peringkat penampilan 93. Lazy D, tinggi dan berat 168 cm 48 kg jumlah pengisian daya 0. Catatan objek pemuliaan unggul lainnya. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Bai ini benar-benar memiliki 3 orang suci. Wanita-wanitanya sangat cantik, dan proporsi tubuhnya. Ini adalah rasio emas. Setibanya di lantai 1, Bai Milei mendorong pintu kaca geser yang menuju ke taman. Ini adalah taman pribadi Anda, dengan luas sekitar 200 meter persegi. Su Xiaoyu berjalan keluar. Dia langsung terkejut. Ini benar-benar terlalu besar. Apartemen sewaan kecil kumuh tempat dia tinggal sebelumnya. Bahkan tidak setengah dari ukuran taman ini. Di taman, berbagai bunga bersaing keindahan. Beberapa lebah berdengung di antara bunga-bunga. Yang lebih menarik perhatian adalah beberapa kupu-kupu dengan kilau biru samar di sekujur tubuh mereka. Menari di antara bunga-bunga, begitu indah sehingga tidak terlihat seperti makhluk fana. Ini adalah kupu-kupu kilau Dewi Cahaya. Diimpor dari Amerika Selatan, sangat berharga. Bai Milei memperkenalkan dengan rajin di samping. Suaranya lembut. Dan di sana, sepetak tulip, adalah jenis terbaik yang diangkut melalui udara dari Belanda. Hanya peta ini saja harganya hampir 100.000. Su Xiaoyu melihat ke arah yang ditunjuknya.
Dia melihat sepetak tulip berwarna-warni mekar dengan indah, berkilauan di bawah sinar matahari. Dan Bai Milei, ketika berbicara tentang bunga-bunga ini, ada kilau khusus di matanya. Dia sangat menyukai bunga-bunga ini. Sudut mulut Su Xiaoyu sedikit terangkat. Dia berjalan lurus ke depan dan, di bawah tatapan terkejut Bai Milei, memetik sekuntum tulip merah muda yang paling cerah. Su Xiaoyu, ini sangat mahal. Bai Milei sedikit cemas. Nada suaranya berubah, tetapi Su Xiaoyu memegang bunga itu dan perlahan berjalan ke arahnya. Gerakannya sangat ringan dan lambat, seolah-olah melakukan semacam ritual suci. Saat menyerahkan bunga itu, dia sedikit membungkuk, mendekati telinganya. Aroma maskulin yang familiar langsung mengelilinginya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata dengan lembut, "Di mataku, Kakak Milei, 1000 kali lebih manis dari bunga 10.000 yuan ini." 10.000 kali. Napas hangat berhembus di telinganya, membuat Bai Milei merasa wajahnya terbakar seketika, jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dadanya. Dia tergoda oleh mantan pacar adiknya sendiri, dan digoda dengan sangat profesional, sangat menggoda. Dia tanpa sadar menerima tulip itu, kelopaknya masih berembun pagi, dingin. Tapi tidak bisa mendinginkan pipinya yang memerah. Aku. Dia tergagap, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, dering telepon seluler yang mendesak memecah suasana ambigu itu, Bai Milei dengan panik mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Nama Su Jingchen di layar terus berkedip, itu pacarnya, entah kenapa. Pada saat ini, melihat nama itu, yang muncul di hatinya bukanlah rasa manis, melainkan rasa kesal yang tak dapat dijelaskan. Mengapa sekarang tepatnya menelepon? Mengapa harus mengganggu dia dan Su Xiaoyu? Tunggu, apa yang dia pikirkan? Dia tidak ingin menjawab, entah kenapa. Dia langsung menekan tombol tutup. Saat ditutup, dia merasakan semacam kelegaan. Di depan pintu gerbang villa nomor 1, Su Jingchen mengangkat ponselnya, mendengarkan bunyi pemberitahuan bahwa pengguna yang Anda hubungi sedang sibuk. Dia benar-benar tercengang. Di sampingnya masih berdiri beberapa sahabatnya, memegang 99 mawar, dan spanduk Milei, nikahlah denganku. Di tanah juga ada formasi lilin berbentuk hati yang besar, terlihat sangat diperhatikan. Saudara Chen, ada apa? Kakak ipar tidak menjawab telepon, seorang teman mendekat dan bertanya, tidak mungkin. Saya baru saja bertanya kepada staf properti, mereka bilang asisten manajer Bai baru saja ada di sini, dan dia sedang menemani klien melihat rumah. Wajah Su Jingchen agak muram, dia sengaja memanggil teman-teman dari kedua belah pihak, bersiap untuk tempat kerja Bai Milei. Upacara lamaran besar untuknya, sekarang sang protagonis tidak menjawab telepon, apa maksudnya ini? Bagaimana kalau coba lagi? Seorang teman menyarankan, ya, coba lagi. Su Jingchen mengertakkan gigi, dan menelepon lagi, di dalam villa. Ponselnya berdering lagi, masih Su Jingchen, Bai Milei melihat layar. Suasana hatinya semakin rumit, dia diam-diam melirik Su Xiaoyu di sebelahnya, yang sedang memperhatikannya dengan penuh minat. Dengan sedikit geli di matanya, tidak mau menjawab, tanya Su Xiaoyu dengan lembut. Telepon pacar, aku sedang bekerja, tidak nyaman. Bai Milei berkata dengan wajah memerah. Su Xiaoyu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Bai Milei menekan tombol tutup lagi, lalu langsung mengatur ponselnya ke mode senyap. Ayo, kita lanjutkan tur, katanya, suaranya masih bergetar karena terkejut. Su Xiaoyu terus melanjutkan tur. Naik ke lantai 2. Lantai 2 adalah area kamar tidur. Su Xiaoyu mendorong pintu kamar utama. Gaya dekorasi di dalamnya adalah gaya minimalis mewah yang disukainya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah, di ruang luas kamar utama, ternyata ada area yang dipisahkan khusus. Di dalamnya terdapat tempat tidur bayi, meja ganti popok, dan berbagai macam mainan kecil yang lucu. Dan itu bukan barang bayi biasa, semuanya adalah merek kelas atas. Tempat tidur bayi merek BB diimpor dari Italia, ranjang ini saja harganya puluhan ribu. Ini adalah ruang bayi. Su Xiaoyu tertegun, lalu mendorong pintu kamar tidur kedua di sebelahnya. Juga di sudut ruangan, ada ruang bayi yang lengkap fasilitasnya. Kamar ketiga, kamar keempat, semua kamar tidur di seluruh villa. Tanpa terkecuali, semuanya dilengkapi dengan ruang bayi pribadi. Dan perlengkapan bayi di setiap kamar berbeda, ada untuk bayi laki-laki, dengan kombinasi warna yang berbeda. Kali ini bukan hanya Su Xiaoyu, bahkan Bai Milei yang mengikutinya pun terkejut. Ini ada apa? Bai Milei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya pernah membawa klien melihat villa lain, paling banyak hanya ada 1 atau 2 kamar bayi. Mengapa setiap kamar tidur di sini punya? Dia juga pertama kali masuk ke menara villa ini. Benar-benar bingung dengan dekorasi yang aneh ini. Su Xiaoyu sebenarnya juga sedikit bingung, tapi segera dia teringat sesuatu. Sistemnya adalah multi anak multi berkah, jadi villa ini disiapkan untuk anak-anak. Su Xiaoyu berbalik, menatap wajah kecil Bai Milei yang halus, tiba-tiba menunjukkan senyum penuh makna. Kak Milei, menurutmu, apa yang paling didorong oleh negara kita saat ini? Bai Milei tidak mengikuti alurnya, mata besarnya penuh kebingungan. Punya anak. Su Xiaoyu berkata dengan wajar, sekarang di mana-mana dipromosikan, mendorong banyak anak, lahir berkualitas. Dan ada berbagai subsidi persalinan. Sebagai pemuda baik di era baru, tentu saja saya harus menanggapi panggilan negara. Bibir kecil Bai Milei sedikit terbuka, masih sedikit bingung. Tapi, kamar ini terlalu banyak. Mungkinkah, tebakan yang membuatnya merinding muncul di benaknya. Su Xiaoyu menatapnya. Perlahan mengangguk, langsung mengaku terus terang. Memang benar. Rumah mewah ini, di masa depan tidak hanya akan ada satu nyonya rumah. Dia melangkah lebih dekat. Aura pria dewasa di tubuhnya kembali mengelilinginya. Aku punya uang, pasti harus berkontribusi pada upaya populasi negara. Benar, dia berhenti sejenak, melemparkan bom besar. Dan aku tidak pernah memperlakukan wanita-wanitaku dengan buruk. Nyonya rumah di villa ini
Setiap kali melahirkan seorang anak, aku akan langsung memberi hadiah 1 juta uang tunai, setiap bulan. Akan ada biaya hidup 200.000, ditambah berbagai asuransi, medis, pendidikan, semuanya kelas atas. Uang susu anak, uang popok, itu semua uang kecil. Bai Milei terkejut membuka mulutnya. Seluruh orang terpaku. Sebanyak ini, bahkan dia sedikit tergoda. Tidak, sangat tergoda. Dia sudah 2 tahun lulus, sekarang situasi umum tidak baik. Mencari pekerjaan benar-benar sulit. Meskipun gajinya 20.000 sebulan, tergolong baik di antara teman-teman sebayanya. Tapi menjadi pengurus rumah tangga orang kaya itu sulit. Orang kaya terlalu sulit dilayani. Ambil contoh bulan lalu. Seorang pemilik baru yang kaya merasa cara dia menuangkan teh kurang anggun. Di depan tamu, dia langsung memintanya menuangkan ulang belasan kali, sambil berkata, gaji 20.000 harus memiliki profesionalisme 20.000. Ada juga pemilik wanita karena suara sepatu hak tingginya terlalu keras. Dia benar-benar memintanya melepas sepatu dan bekerja tanpa alas kaki, mengatakan bahwa pengurus rumah tangga yang sesungguhnya seharusnya tanpa suara. Yang paling keterlaluan adalah bos properti itu. Saat istrinya tidak di rumah, dia benar-benar ingin berbuat kasar padanya. Dia juga mengancam akan membuatnya tidak bisa bertahan di lingkaran ini jika dia tidak menurut. Jika bukan karena dia lari cepat. Akibatnya tidak terbayangkan. Orang-orang kaya ini, di permukaan terlihat berkilauan. Di balik layar, mereka memiliki berbagai macam masalah, sama sekali tidak menganggap staf layanan seperti mereka sebagai manusia. Dan sekarang kondisi ekonomi tidak baik. Pekerjaannya bisa hilang kapan saja. 2 hari yang lalu dia mendengar pengurus rumah tangga di kompleks sebelah karena ekonomi. Akibat penurunan, beberapa dipecat. 1.200.000 sebulan. Ini 5 kali lipat dari gajinya saat ini. Dan Su Xiaoyu terlihat begitu muda, begitu tampan. Dia berharap kualitasnya juga baik, setidaknya lebih baik dari pria mesum tua itu. Jantung Bai Milei berdebar kencang. 377 wajahnya semakin memerah. Apa yang dia pikirkan? Dia punya pacar. 378 Tapi apa yang bisa diberikan Su Jingchen padanya? Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun, dan Su Jingchen masih pusing memikirkan uang muka untuk rumah. 379 bahkan jika mereka menikah, dia masih harus terus bekerja untuk menafkahi keluarga dan melayani orang kaya yang pemarah. 380 sedangkan Su Xiaoyu. Su Xiaoyu sepertinya menyadari bahwa Bai Milei sangat tergoda. 381 memang benar, wanita tidak bisa menolak bunga dan rumah mewah. Tepat pada saat itu, 382 deru dering ponsel memecah kesunyian yang ambigu. Berdering, Bai Milei terbangun. 383 dia buru-buru merogoh ponsel dari sakunya. Nama Su Jingchen berkedip-kedip di layar. Dia secara naluriah ingin menutup telepon. 384 tapi entah kenapa, dia tetap menekannya untuk menjawab. Milei, kamu di mana? 385, aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Cepat keluar, lilinnya hampir padam. 386, teman-temanku menonton, sungguh memalukan. Suara di ujung telepon 387 Su Jingchen penuh dengan kecemasan. Hati Bai Milei tenggelam. Memalukan. 388 dia hanya merasa malu, tetapi dia tidak memikirkan pilihan hidup apa yang dia hadapi sekarang. Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba melamarnya? 389 apakah rumah pernikahan sudah siap? Apakah mobilnya sudah terbeli? Mereka mungkin tidak mampu memiliki anak setelah menikah. 390 jika dia belum pernah bertemu Su Xiaoyu, dia tidak akan begitu membanding-bandingkan. Tapi sekarang, 391 rasa lelah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menekan tombol bisu. 392 dia meletakkan layar ponsel menghadap ke bawah di atas meja. Seluruh dunia langsung menjadi tenang. 393 Su Xiaoyu mengangkat alisnya, mengamatinya dengan penuh minat melakukan serangkaian gerakan ini. Bai Milei menarik napas dalam-dalam, 394 dia menekan gejolak di hatinya dengan paksa, dan kembali memaksakan senyum profesional. Xiaoyu, maaf, 395 saya sangat profesional selama jam kerja dan tidak akan membiarkan urusan pribadi memengaruhi pekerjaan. Dia mencoba dengan cara ini 396 untuk menarik jarak antara keduanya lagi, kembali ke identitas majikan dan pengurus rumah tangga yang aman. Su Xiaoyu mengangguk, 397 senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Aku suka profesionalisme Anda. Kalimat ambigu ini 398 membuat pipi Bai Milei memanas lagi. Ayo kita naik dan lihat. Dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, 399 tidak berani menatap mata Su Xiaoyu lagi. Baiklah, Su Xiaoyu setuju dengan senang hati. Villa itu memiliki lift pribadi. 400 dinding bagian dalam mobil lift terbuat dari kayu walnut yang mahal. Lantainya dilapisi karpet wall yang lembut, wajahnya semakin memerah. Apa yang ada di pikirannya? Dia punya pacar. Tapi apa yang bisa diberikan Su Jingchen padanya? Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun, dan Su Jingchen masih pusing memikirkan uang muka untuk membeli rumah. Bahkan jika mereka menikah, dia masih harus terus bekerja untuk menghidupi keluarga, dan harus melayani amarah orang kaya. Dan Su Xiaoyu agak menyadari bahwa dia sangat terpikat pada Milei. Memang benar, wanita tidak tahan dengan bunga dan rumah mewah. Tepat pada saat ini, nada dering ponsel memecah keheningan yang ambigu, berdering, Bai Milei terbangun. Dengan panik mengeluarkan ponselnya dari saku, nama Su Jingchen berkedip-kedip di layar, dia secara naluriah ingin menutup telepon. Tetapi entah bagaimana, dia akhirnya menekan tombol jawab. Milei, di mana sebenarnya kamu? Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu, cepat keluar, lilinnya hampir habis. Teman-temanku semua menonton, betapa memalukannya. Di ujung telepon, suara Su Jingchen dipenuhi dengan kecemasan, hati Bai Milei tenggelam, memalukan. Dia hanya merasa dia sendiri yang malu, tidak pernah memikirkan pilihan hidup seperti apa yang dia hadapi sekarang. Bagaimana bisa tiba-tiba melamarnya? Apakah rumah pernikahan sudah siap? Apakah mobil sudah dibeli? Keduanya mungkin tidak mampu memiliki anak setelah menikah.
Seandainya dia tidak pernah bertemu Su Xiaoyu, dia tidak akan begitu membandingkan diri, tapi sekarang, kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbunya. Tanpa ragu, dia langsung menekan tombol bisu. Dia meletakkan layar ponselnya menghadap ke bawah di atas meja, seluruh dunia seketika menjadi tenang. Su Xiaoyu mengangkat alisnya, mengawasinya melakukan serangkaian tindakan itu dengan penuh minat. Bai Milei menarik napas dalam-dalam. Dia memaksa menekan gejolak di hatinya, lalu memaksakan senyum profesional. Xiaoyu, maaf, saya profesional di jam kerja, dan tidak akan membiarkan urusan pribadi memengaruhi pekerjaan. Dia mencoba dengan cara ini untuk menciptakan kembali jarak antar mereka, kembali ke identitas aman sebagai majikan dan pengurus rumah tangga. Su Xiaoyu mengangguk. Senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Saya suka profesionalisme Anda. Kalimat ambigu ini membuat pipi Bai Milei memanas lagi. Ayo kita naik dan lihat. Dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Tidak berani menatap mata Su Xiaoyu lagi. Baiklah, Su Xiaoyu dengan senang hati menerima. Villa ini dilengkapi dengan lift pribadi. Dinding bagian dalam kabin terbuat dari kayu kenari yang mahal. Lantainya ditutupi karpet wall yang lembut, dan cahayanya lembut. Tak ada suara saat dijalankan. Bai Milei berdiri di samping Su Xiaoyu. Jaraknya kurang dari 10 cm. 402 lift berhenti dengan mulus di lantai 4. Ting. Begitu pintu lift terbuka, napas Bai Milei terhenti. 403 seluruh lantai 4 ternyata adalah kamar tidur utama. Dekorasi yang sangat bagus. 404 ini benar-benar istana pribadi yang mewah luar biasa. Di bawah kaki adalah lantai kayu solid yang hangat, di atas kepala adalah lampu gantung kristal yang berkilauan. 405 tempat tidur besar di tengah, lebarnya setidaknya lebih dari 2 meter. Terlihat sangat empuk sampai bisa membuat orang tenggelam. 406 di sisi lain, ada ruang ganti yang lebih besar dari seluruh apartemen yang disewanya saat ini. 407 barisan gantungan baju kosong di dalamnya seolah menunggu pemiliknya untuk mengisinya. Bai Milei hampir bisa membayangkan 408 betapa nikmatnya seperti bidadari jika tinggal di sini. Bangun setiap hari dari tempat tidur besar ini, membuka tirai 409 matahari memenuhi seluruh ruangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke jendela kaca geser yang besar. 410 melihat keluar dari sini, pemandangan lanskap taman kompleks terlihat jelas. Lebih jauh lagi 411 adalah pusat kota tersibuk di kota ini, jalan perbelanjaan dan tepi sungai yang berkilauan. Di sini benar-benar ramai tapi tenang. 412 sangat berharga. Balkon kamar tidur utama juga sangat besar. Di atasnya ada kursi goyang ganda berwarna putih. 413 Su Xiaoyu berjalan mendekat dengan santai, duduk, lalu menepuk kursi kosong di sampingnya. 414, kemarilah duduk. Nada suaranya tidak terbantahkan. Bai Milei ragu sejenak. 415 tetap saja dia duduk dengan patuh. Kursi goyang bergoyang pelan, dengan ritme yang menenangkan. 416 Su Xiaoyu menatap keluar jendela. Tiba-tiba tertawa kecil, lihat ke bawah. 417 siapa itu? Begitu bodoh. Zaman sekarang ini, 418 masih menggunakan cara lamaran publik, tidak ketinggalan zaman. Terlihat di alun-alun di luar kompleks 419 seorang pria memegang bunga, berdiri di tengah hati yang terbuat dari lilin. Di sekelilingnya ada beberapa orang yang tampak seperti temannya yang menggoda. 420 hanya saja sang pemeran utama wanita yang ditunggunya tak kunjung muncul. Pemandangan itu 421 dari sudut pandang Su Xiaoyu. Memang agak menggelikan. Tubuh Bai Milei 422 mendadak menegang. Itu pacarku. Udara mendadak membeku. 423 ini agak canggung. Senyum di wajah Su Xiaoyu tetap sama. Hanya saja di matanya ada sedikit nada main-main. 424, oh, kalau begitu kamu belum turun? Bai Milei menggigit bibir bawahnya erat-erat. Turun lalu apa? 425 menyetujui lamarannya, lalu keduanya terus berjuang demi rumah kecil puluhan meter persegi, demi kebutuhan sehari-hari. 402 lift berhenti dengan mulus di lantai 4. Ting! Begitu pintu lift terbuka, napas Bai Milei terhenti. 403 seluruh lantai 4 ternyata adalah kamar tidur utama. Dekorasi yang sangat bagus. 404 ini benar-benar istana pribadi yang mewah luar biasa. Di bawah kaki adalah lantai kayu solid yang hangat, di atas kepala adalah lampu gantung kristal yang berkilauan. 405 tempat tidur besar di tengah, lebarnya setidaknya lebih dari 2 meter. Terlihat sangat empuk sampai bisa membuat orang tenggelam. 406 di sisi lain, ada ruang ganti yang lebih besar dari seluruh apartemen yang disewanya saat ini. 407 barisan gantungan baju kosong di dalamnya seolah menunggu pemiliknya untuk mengisinya. Bai Milei hampir bisa membayangkan 408 tinggal di sini. Bangun setiap hari dari tempat tidur besar ini, membuka tirai 409 matahari memenuhi seluruh ruangan, akan seperti apa kenikmatan surgawi itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke jendela kaca geser yang besar. 410 melihat keluar dari sini, pemandangan lanskap taman kompleks terlihat jelas. Lebih jauh lagi 411 adalah pusat kota tersibuk di kota ini, jalan perbelanjaan dan tepi sungai yang berkilauan. Di sini benar-benar ramai tapi tenang. 412 sangat berharga. Balkon kamar tidur utama juga sangat besar. Di atasnya ada kursi goyang ganda berwarna putih. 413 Su Xiaoyu berjalan mendekat dengan santai, duduk, lalu menepuk kursi kosong di sampingnya. 414. Kemarilah duduk. Nada suaranya tidak terbantahkan. Bai Milei ragu sejenak. 415 tetap saja dia duduk dengan patuh. Kursi goyang bergoyang pelan, dengan ritme yang menenangkan. 416 Su Xiaoyu menatap keluar jendela. Tiba-tiba tertawa kecil, lihat ke bawah. 417 siapa itu? Begitu bodoh. Zaman sekarang ini, 418 masih menggunakan cara lamaran publik, tidak ketinggalan zaman. Terlihat di alun-alun di luar kompleks 419 seorang pria memegang bunga, berdiri di tengah hati yang terbuat dari lilin. Di sekelilingnya ada beberapa orang yang tampak seperti temannya yang menggoda. 420 hanya saja sang pemeran utama wanita yang ditunggunya tak kunjung muncul. Pemandangan itu 421 dari sudut pandang Su Xiaoyu. Memang agak menggelikan. Tubuh Bai Milei 422 mendadak menegang. Itu pacarku.
Udara mendadak membeku. 423 ini agak canggung. Senyum di wajah Su Xiaoyu tetap sama. Hanya saja di matanya ada sedikit nada main-main. 424, oh, kalau begitu kamu belum turun? Bai Milei menggigit bibir bawahnya erat-erat. Turun. Turun lalu apa? 425 menyetujui lamarannya, lalu keduanya terus berjuang demi rumah kecil puluh. Lift berhenti dengan mulus di lantai 4. Ding. Saat pintu lift terbuka, napas Bai Milei tercekat. Seluruh lantai 4 ternyata adalah satu kamar tidur utama. Perabotannya sungguh bagus. Ini benar-benar istana pribadi yang sangat mewah, lantai kayu solid yang terasa lembut di bawah kaki, lampu gantung kristal yang berkilauan di atas kepala. Di tengah, tempat tidur lebarnya setidaknya 2 meter terlihat begitu empuk hingga orang bisa tenggelam ke dalamnya. Dan di sisi lain adalah lemari pakaian yang lebih besar dari seluruh apartemen yang disewanya saat ini. Rak-rak kosong berjajar di dalamnya seolah menunggu sang nyonya untuk mengisinya. Bai Milei hampir bisa membayangkan. Tinggal di sini setiap hari, bangun di ranjang besar ini buka tirai. Matahari menyinari seluruh ruangan, betapa nikmatnya surga, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke jendela kaca besar. Dari sini, pemandangan taman perumahan terlihat jelas, dan lebih jauh lagi. Ini adalah pusat kota yang paling ramai, jalan perbelanjaan, dan tepi sungai yang berkilauan. Ini adalah tempat yang benar-benar tenang di tengah hiruk pikuk. 1 inci tanah bernilai 1 inci emas. Balkon kamar tidur utama juga sangat luas, dengan kursi goyang ganda berwarna putih di atasnya. Su Xiaoyu berjalan ke sana secara alami, duduk, lalu menepuk kursi kosong di sebelahnya. Kemarilah, katanya dengan nada memerintah. Bai Milei ragu-ragu. Tetapi akhirnya duduk dengan patuh. Kursi goyang bergoyang perlahan, dengan ritme yang menenangkan. Su Xiaoyu menoleh keluar jendela, tiba-tiba tertawa kecil, lihat ke bawah. Siapa itu? Bodoh sekali, zaman sekarang ini. Masih melakukan lamaran publik, membosankan sekali, di alun-alun di luar kompleks perumahan. Seorang pria sedang memegang bunga berdiri di tengah hati yang terbuat dari lilin, dikelilingi oleh beberapa teman yang tampaknya sedang menyemangati. Namun, sang pahlawan wanita yang ditunggunya tak kunjung muncul. Pemandangan itu. Dari sudut pandang Su Xiaoyu, itu memang sedikit menggelikan. Tubuh Milei yang belum selesai menegang seketika. Itu pacarku. Udara seketika membeku. Ini agak canggung. Senyum di wajah Su Xiaoyu tidak berubah, hanya saja ada sedikit rasa geli di matanya. Oh, kalau begitu mengapa kamu tidak turun? Milei menggigit bibir bawahnya erat-erat. Turun. Turun lalu apa? Melamarnya lalu berdua terus berjuang demi rumah kecil puluhan meter persegi, demi kebutuhan sehari-hari. Apakah kau sibuk mengurus pemilik yang sulit? Dia berbicara dengan susah payah, suaranya sangat rendah. Aku belum memikirkannya, terlalu tiba-tiba, menikah secepat ini? Aku merasa sedikit tidak nyaman. Su Xiaoyu menembus kedoknya dengan tepat. Tidak nyaman? Menurutku, kau tidak nyaman karena berjuang di kota besar ini? Setelah menikah, jangan bicara tentang mas kawin. Bahkan tidak mampu membeli rumah yang layak, apakah kau ingin menyewa selamanya? Atau kembali ke kampung halaman dengan malu-malu? Kata-kata itu membuat Milei tidak bisa berkata apa-apa, dia menyerah melawan, dan mengaku dengan lesu. Kau benar. Su Xiaoyu menatapnya seperti ini, tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia tidak berputar-putar lagi, langsung saja, ikuti aku. Setelah bersamaku, kau akan menjadi nyonya villa ini, kau tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Kau tidak perlu khawatir tentang uang lagi, yang perlu kau lakukan setiap hari adalah berdandan dengan baik. Lalu melahirkan bayi yang lucu untukku. Bai Milei tiba-tiba mendongak, naluriah menolak. Aku tidak mau, dia tahu, Su Xiaoyu tertarik padanya. Tetapi Su Xiaoyu adalah mantan iparnya. Bagaimana dia bisa bersama mantan iparnya? Jika ini terdengar di rumah, apakah dia masih punya muka? Su Xiaoyu tidak marah, hanya menunjuk keluar jendela. Lihatlah keluar, ini adalah lokasi terbaik di kota, pemandangan sungai terindah. Pusat komersial tersibuk. Berdiri di sini, seluruh kota berada di bawah kakimu. Apakah kau tidak ingin memilikinya? Mendengar ini, hati Bai Milei berjuang hebat. Pandangannya mau tidak mau kembali ke lingkaran lilin berbentuk hati di lantai bawah. Pada saat ini, beberapa petugas properti berseragam berjalan melewati, menunjuk ke arah Su Jingchen, seolah mengusirnya. Juga, dia bukan pemilik di sini, jadi wajar jika dia akan diusir jika dia melamar di sini dengan cara ini. Melihat Su Jingchen yang tampak malu di depan petugas properti, Bai Milei merasa bingung. Di satu sisi adalah kehidupan mewah yang bisa diraih. Di sisi lain adalah kenyataan pahit yang diperlakukan sembarangan. Perbedaan yang kuat membuatnya seketika tercekik. Jika kau tidak bisa memikirkannya, jangan memikirkannya, ikuti saja instingmu. Bai Milei berkata pelan. Pikirkan? Lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya. Bai Milei menutup matanya. Seolah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba membuka matanya, menghadap keluar. Teriaklah, pikir. Suara itu bergema di balkon yang kosong. Su Xiaoyu tersenyum puas. Dia berdiri dan berjalan ke belakangnya. Meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya, nadanya lembut, bagus sekali. Kalau begitu, sekarang berbaringlah di pagar, tataplah pacarmu baik-baik, dan bersamanya. Ucapkan selamat tinggal pada masa lalumu. Ucapkan selamat tinggal. Di luar villa nomor 1, Su Jingchen dan teman-temannya diusir dengan kasar oleh beberapa penjaga keamanan berbadan tegap. Dia memegang buket mawar yang sudah agak layu. Berjongkok putus asa di pinggir jalan. Beberapa temannya mengelilinginya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jingchen, jangan sedih. Mungkin Milei tidak ingin menikah sepagi ini. Ya, dia pasti punya alasan. Su Jingchen menggaruk rambutnya dengan kesakitan, matanya merah padam. Mengapa dia tidak turun menemuiku? Bahkan jika dia menolakku, dia seharusnya mengatakannya padaku secara langsung. Apakah dia tahu seberapa keras aku berusaha untuk mempersiapkan lamaran ini? Saat dia merasa harapan lenyap,
Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Su Jingchen dengan mati rasa mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat 3 pesan yang muncul berturut-turut di layar, dia membeku. Aku cinta kamu. Detik berikutnya, seorang pria dewasa, di depan semua teman-temannya. Menangis terseduh-seduh. Teman-temannya terkejut. Jingchen. Kamu baik-baik saja? Su Jingchen tiba-tiba berdiri, mendekatkan layar ponselnya ke wajah teman-temannya. Dan berkata dengan bersemangat tanpa artikulasi. Lihat, dia bilang dia mencintaiku. Dia tidak sengaja tidak keluar, dia pasti terhalang oleh sesuatu, dia masih memikirkanku. Melihat dia begitu gembira, teman-temannya saling berpandangan, dan akhirnya hanya bisa mengikutinya. Ya, pasti terlalu sibuk dengan pekerjaan. Bukankah sekarang jam kerja? Sudah kubilang, Milei bukan orang seperti itu. Jingchen, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Su Jingchen mengangguk dengan keras, air mata dan ingusnya bercampur di wajahnya. Tetapi senyumnya lebih cerah dari matahari. Dia dengan hati-hati menyeka layar, dan melihat ketiga pesan itu. Berulang kali puluhan kali. Di kamar tidur utama villa, ding, sebuah suara notifikasi yang jernih. Terdengar di benak Su Xiaoyu. Selamat kepada tuan rumah, masalah hati bayi Milei telah teratasi. Kehamilan berhasil, sistem kelahiran ganda berkah berganda sedang memproses hadiah. Kartu ban masuk 20 juta sah. Hadiah 2 SAE penjara wanita kota Jiangcheng. Latar belakang kepala penjara kartu hadiah 3 kemajuan pembukaan saluran dimensi negara Dakian. 329 kemajuan saat ini 25 sudut bibir Su Xiaoyu akhirnya sedikit terangkat dalam senyuman puas. 20 juta masuk uang untuk membesarkan anak sudah cukup bagaimanapun. Sekarang dia punya 2 anak. 2 ibu anak pengeluaran memang tidak sedikit, uang ini datang tepat waktu. Adapun saluran dimensi itu untuk sementara belum terlihat kegunaannya, hanya saja latar belakang kepala penjara wanita kota Jiangcheng ini. Apa maksudnya sistem malah mengatur pekerjaan secara paksa, dia tidak akan bekerja di sana? Mungkinkah? Di benak Su Xiaoyu muncul wajah menjijikan mantan pacarnya, Men Ning, membuatnya pergi menemuinya di penjara. Dia tidak punya niat baik seperti itu wanita itu.